Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 156. Riana yang masih mengaku putrinya hanya menunduk tanpa sepatah kata pun saat tatapan semua orang mengarah padanya. Ia bisa melihat pancaran penuh kecewa dari sepasang mata melati. Wanita itu bahkan sudah berulang-ulang menyeka air mata. Apakah saya benar-benar sudah menjatuhkan talak kepada istri saya, Abah? Pada saat itu Nakali memang berniat untuk menelak? Tanya sang abah. Tidak, Abah, tidak pernah ada niat sedikit pun untuk menjatuhkan talak, apalagi menceraikan istri saya. Saya dalam keadaan marah saat itu. Saya hilap dan saya sangat menyesal sudah menyakiti badan dan hati istri saya. Saya harus bagaimana, Abah? Bola mata Gali mulai melelehkan cairan bening. Kenangan 5 tahun lalu berputar kembali dalam ingatan Gali. Ketika ia begitu kecewa dan marah saat mendapati video tentang Riana yang membuatnya hilang kendali dan mengucapkan kalimat yang tidak seharusnya. Di dalam sana, Riana pun merasakan hal yang sama. Rasa sakit ketika tidak mendapat kepercayaan dari suami sendiri masih terekam jelas dalam ingatan. Sekecil Pio menatap sang bunda dan paman Gali secara bergantian. Ia tampak bingung. Bunda, kenapa bunda sama om Gali nangis? Kenapa bunda? Tanyanya sambil menarik ujung pakaian sang bunda. Tak ada sahutan apapun dari Riana. Lidahnya terasa kaku untuk berbicara. Yang ia lakukan hanya memeluk putri kecilnya itu, buah cintanya bersama Gali. Abah tampak menarik napas dalam-dalam. Dia menatap sepasang suami istri itu dengan penuh prihatin. Maka dari itu, jika seorang suami marah, alangkah baiknya tidak sembarangan mengucapkan sesuatu yang mengarah pada perpisahan. Karena akibatnya bisa jatuh talak. Tapi itu semua tergantung niat. Kalau dia dalam keadaan tidak sadar saat mengucapkan, tentu saja talaknya akan gugur. Tapi bagaimana dengan perpisahan kami selama 5 tahun ini? Selama ini saya tidak pernah menafkahi istri saya. Tergantung situasi dan kondisi. Apakah Gali sengaja menelantarkan dan tidak menafkahi? Lagi air mata Gali berurai. Tidak pernah ada niat untuk menelantarkan atau tidak menafkahi. Abah, selama 5 tahun ini saya terus mencari dia dan baru menemukannya di sini. Abah lantas mengusap bahu Gali. Ia mengulas senyum tipis. Segala sesuatu yang terjadi pasti ada hikmah yang bisa dipetik. Jadikan ini sebagai pelajaran supaya kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau memang Nakali memiliki keinginan untuk rujuk, maka boleh langsung rujuk. Tapi kalau merasa ada yang mengganjal, ijab ulang juga boleh-boleh saja. Gali bernapas lega, semua beban yang menghimpitnya selama ini seperti menguap di udara. Bagaimana dengan Nak Riana? Apakah bersedia rujuk dengan Nak Gali? Abah melirik Riana yang masih duduk di dalam sana, tak langsung memberi jawaban. Riana terdiam selama beberapa saat dengan tatapan tertuju pada Melati. Secara tidak langsung ia sudah menjadi penyebab wanita itu patah hati. Melati tak sanggup lagi menahan malu dan rasa sakit. Dia segera berdiri dan beranjak menuju kamarnya dengan tergesa-gesa, menghempas tubuhnya di pembaringan sambil terisak-isak. Maafkan saya, Abah, Umi, saya tidak bermaksud membuat semua orang kecewa. Riana berkata dengan sungkan bercampur malu. Tidak apa Nak Riana, kami yang seharusnya meminta maaf karena sudah salah paham dengan niat Nak Gali. Tangan Umi terulur mengusap punggung Riana. Soal Melati tidak perlu dijadikan beban pikiran, biar Umi yang bicara dengan dia. Wanita parubaya itu mengulas senyum hangat, lalu segera bangkit menyusul putrinya untuk membujuk. Sementara Abah kembali melirik Riana. Jadi bagaimana keputusan Nak Riana? Semua ini terlalu tiba-tiba. Saya butuh sedikit waktu lagi untuk memikirkan semuanya. Ustadz Aiman mengangguk mengerti. Bagaimana Nak Gali? Saya mengerti Abah.
kamu memang belum membicarakan semuanya berdua. Mungkin saya dan Riana butuh waktu untuk berbicara dari hati ke hati. Alhamdulillah kalau begitu, ucapnya. Dalam membangun rumah tangga itu memang tidak selamanya manis, ada saja masalah-masalah yang dihadapi. Baik, saya mengerti Abah. Terima kasih, ucap Gali penuh syukur. Melati masih terisak-isak sambil memendamkan wajahnya ke bantal. Antara malu dan juga patah hati dirasakannya wanita itu. Selama ini tidak pernah ia berharap pada seseorang lelaki pun selain Gali. Lelaki yang mendekatinya selama ini ia tolak mentah-mentah. Kenapa Umi? Kenapa ini harus terjadi? Aku malu sama Mbak Riana. Umi mengusap punggung putrinya itu. Istighfar Melati, Umi mengerti kamu sakit hati, tapi ini artinya Gali bukan jodoh kamu. Mungkin Allah sedang menyiapkan jodoh yang terbaik untuk kamu. Terus berdoa saja dan meminta yang terbaik. Wanita itu mengubah posisi yang semula berbaring tengkurap, kini ia duduk dalam posisi berhadapan dengan Umi. Tapi aku belum pernah bertemu dengan laki-laki sebaik Mas Gali, Umi. Ya, Umi tahu. Karena itulah kamu harus berdoa agar mendapatkan jodoh yang lebih baik. Ayo jangan menangis lagi, biarkan Gali dan Riana menyelesaikan masalahnya mereka. Kita doakan mereka supaya bisa rujuk kembali. Bagaimanapun juga perceraian adalah hal yang paling tidak disukai Allah. Melati yang terisak-isak hanya mampu memendamkan wajahnya di pelukan Umi. Setelah lebih tenang, barulah ia melepas pelukan dan menyeka sisa air mata. Makasih Umi, maafin Melati buat Umi malu. Tidak apa-apa sayang, tidak usah menyalahkan siapa-siapa. Sudah ketentuan Allah seperti ini. Wanita muda itu mengulas senyum. Sekarang ayo kita turun, ajak Gali dan Riana makan dulu. Iya Umi. Keduanya beranjak keluar kamar menuju lantai bawah. Riana masih tampak duduk mematung di kursi. Tak beranjak sedikit pun dari tempatnya duduk tadi, sementara Viola sudah duduk di pangkuan Gali. Lelaki itu masih mengobrol dengan Abah dan juga Raihan. Makan malam berlangsung dengan suasana canggung antara Riana dan Gali. Tak ada pembicaraan di antara keduanya. Selepas makan malam, Raihan memilih duduk seorang diri di teras rumah. Bukan hal mudah untuk menghilangkan perasaan kecewa dalam waktu singkat. Impiannya membangun rumah tangga bersama wanita pujaannya sirna sudah. Bagaikan bunga yang layu sebelum berkembang, tepukan pada bahu memboyarkan lamunan lelaki itu. Gali duduk di sisinya. Aku minta maaf, Rai. Sama sekali tidak ada niat untuk membuat siapapun kecewa. Tapi memang beginilah keadaannya. Raihan terdiam sesaat. Lalu menarik napas dalam. Ia mengulas senyum dan menepuk bahu Gali. Jangan merasa bersalah begitu. Sebenarnya aku yang salah sejak awal karena tidak mencari tahu latar belakang Riana. Aku hanya mengira dia sudah berpisah dari suaminya karena 5 tahun ini dia tinggal sendiri. Terima kasih Rai. Oh iya, berarti Pio adalah anak hasil pernikahan kalian? Tanya lelaki itu. Meskipun belum mendapatkan bukti, namun Gali memiliki keyakinan bahwa Pio adalah hasil dari malam ia memaksa Riana. Ya, Pio anak kami, ucapnya mantap. Semoga masalah kalian cepat selesai dan bisa rujuk lagi. Amin. Riana baru saja menidurkan putri kecilnya saat terdengar suara ketukan pintu dari luar. Dia membalut tubuh kecil Pio dengan selimut, membakar obat nyamuk, kemudian beranjak keluar untuk membuka pintu. Assalamualaikum, wahai tetangga, sapa Gali dengan senyum lebar. Waalaikumsalam. Riana menatap lelaki itu dengan alis berkerut. Mau apa Gali ke rumahnya di malam seperti ini? Lampu di rumah aku mati. Apa boleh numpang nginap di sini? Hah? Sepasang mata Riana memicing. Ia menatap rumah sang tetangga yang memang gelap gulita. Please boleh ya, aku tidak akan macam-macam. Sudah jinak kok. Nah, itu dulu ya bab 156-nya. Makasih banget buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Bye bye.